Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Suatu hari Raja Harun ar-Rasyid merasa penasaran. Ia sering mendengar para ulama berdebat tentang ilmu alam, tentang bumi, matahari, dan juga tentang langit. Raja pun berkata kepada para menterinya, "Panggil Abu Nawas ke hadapanku. Aku ingin mengajukan pertanyaan yang tidak akan sanggup ia jawab." Balaryong istana pun dipenuhi orang. Para menteri berbisik-bisik, kali ini Abu Nawas pasti tidak akan bisa lolos. Tak lama, Abu Nawas datang dengan langkah tenang. Wajahnya penuh senyum. Ia memberi salam, lalu berdiri di hadapan raja. Raja Harun berkata dengan suara lantang, "Wahai Abu Nawas, katakan padaku, di mana batas langit itu berada? Sebutkan padaku, di mana ujungnya dan siapa yang bisa mengukurnya?" Semua orang langsung menahan nafas. Pertanyaan itu terdengar mustahil. Seorang menteri berbisik, "Kali ini Abu Nawas pasti terjebak." Abu Nawas menunduk sejenak, seakan berpikir keras. Lalu ia mengangkat kepalanya dan tersenyum. "Ampun Tuan, izinkan hamba menjawab." Abu Nawas berkata, "Tuanku, tidak ada seorang manusia pun yang bisa mencapai ujung langit. Langit bagaikan bentangan tak terbatas yang Allah jadikan sebagai tanda kebesarannya. Kalau tuanku ingin tahu batas langit, bawalah hamba sebuah tangga setinggi langit, lalu izinkan hamba memanjatnya sampai ke atas." Semua yang mendengar langsung tertawa. Raja pun terkejut lalu bertanya, "Bagaimana mungkin ada tangga setinggi langit, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Justru itulah tuanku, seperti itulah mustahilnya pertanyaan baginda. Karena langit tidak memiliki batas yang bisa dicapai oleh manusia. Batas langit hanyalah Allah yang tahu, karena dialah yang menciptakannya." Balaryong istana hening. Kata-kata Abu Nawas membuat semua orang terdiam. Lalu ia melanjutkan, "Langit yang luas ini bukan sekedar atap bagi bumi, melainkan tanda kekuasaan Allah. Jika manusia mencoba mengukurnya, niscaya mereka akan lelah. Jika manusia mencoba menentangnya, niscaya mereka akan gagal. Sebab kebesaran Allah tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Dan pertanyaan tentang batas langit hanyalah untuk mengingatkan kita bahwa ada sesuatu yang tidak pernah bisa kita kuasai selain tunduk kepada Sang Pencipta." Raja Harun menghela napas panjang lalu tersenyum. "Abu Nawas, engkau memang luar biasa. Pertanyaanku yang mustahil kau balikan menjadi pengingat tentang kebesaran Allah. Engkau benar, hanya Allah yang tahu batas langit." Abu Nawas menunduk hormat lalu berkata dengan sedikit bercanda, "Tuanku, kalau baginda tetap ingin tahu batas langit, mungkin kita bisa tunggu di hari kiamat. Sebab saat itulah langit akan digulung oleh Allah sebagaimana gulungan lembaran kitab." Raja terdiam sesaat lalu tertawa terbahak-bahak. "Aha, Abu Nawas, engkau selalu membuatku tertawa sekaligus merenung. Dari kisah ini kita belajar bahwa kebesaran Allah jauh melampaui pengetahuan manusia. Langit yang terbentang luas ini hanyalah sebagian kecil dari ciptaannya, dan kita tidak pernah bisa mengukur batasnya. Semoga kita selalu ingat bahwa di balik pertanyaan yang sangat mustahil, ada jawaban yang mengantarkan kita pada pengakuan atas kebesaran Allah." Kisah selanjutnya. Pada suatu hari,
Raja Harun ar-Rasyid merasa penasaran dengan sungai besar yang melintasi Baghdad. Sungai itu panjang dan lebar, alirannya deras dan menjadi nadi kehidupan rakyatnya. Di tengah rasa ingin tahu, raja berkata kepada para menterinya, "Siapa di antara kalian yang bisa mengukur panjang sungai ini tanpa menggunakan perahu? Aku ingin tahu seberapa jauh sungai ini membentang." Para menteri saling pandang. Ada yang geleng-geleng kepala, ada pula yang mencoba berpikir keras. Bagaimana mungkin mengukur sungai yang begitu panjang tanpa perahu? Itu hal mustahil, gumam salah satu menteri. Namun seperti biasa, raja menambahkan, "Panggil Abu Nawas. Hanya dia yang mungkin bisa memberikan jawaban aneh tapi masuk akal." Ketika Abu Nawas tiba di istana, ia menyunggingkan senyum khasnya. "Ampun tuanku," katanya sambil menunduk. "Ada urusan apa hamba dipanggil?" Raja menjelaskan keinginannya. "Mengukur panjang sungai tanpa perahu, Abu Nawas. Bisakah kau lakukan?" tanya raja sambil menyipitkan mata, penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas mengelus jenggotnya, lalu berkata dengan penuh keyakinan, "Bisa tuanku, tapi hamba mohon waktu 1 malam saja untuk memikirkannya." Raja pun mengangguk meski hatinya ragu. Keesokan harinya Abu Nawas datang membawa sebuah tongkat panjang dan seutas tali. Semua orang di istana menatapnya heran. "Dengan benda ini kau akan mengukur panjang sungai, Abu Nawas?" sindir salah seorang menteri. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Bersabarlah, sebentar lagi kalian akan mengerti." Ia berjalan ke tepi sungai, menancapkan tongkat di pinggirnya, lalu mengikatkan tali ke tongkat tersebut. Kemudian ia mulai berjalan, mengikuti aliran sungai dari tepinya. Setiap kali ia berjalan sejauh panjang tali, ia menancapkan tongkat baru. Lalu ia menandai jarak itu di sebuah buku catatan. Ia terus berjalan sambil mencatat sejumlah langkah, panjang tali, dan jumlah tongkat yang ia gunakan. Salah seorang menteri berbisik, "Abu Nawas itu bodoh. Sungai tidak mungkin bisa diukur hanya dengan berjalan di pinggirannya." Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia mencatat panjang sungai dari awal sampai bagian yang ditunjukkan raja. Setelah selesai, ia kembali menghadap raja. "Tuanku, sungai ini panjangnya 100 km. sesuai hitungan langkah dan tali yang hamba gunakan." Raja tercengang. "Tapi kau tidak menyeberangi sungai, Abu Nawas. Bagaimana kau bisa yakin itu panjang sungai?" Abu Nawas menjawab dengan cerdik, "Tuanku, bukankah sungai selalu memiliki tepi? Jika hamba berjalan mengikuti tepi dari awal sampai akhir, maka jarak itu sama dengan panjang sungai. Tidak perlu perahu, cukup kaki dan sedikit kesabaran." Raja Harun terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Benar juga kau, Abu Nawas. Kau mengukur panjang sungai dengan cara paling sederhana, tapi tidak terpikirkan oleh siapapun di istana ini." Para menteri hanya bisa menggelengkan kepala. Lagi-lagi, akal cerdik Abu Nawas membuat mereka malu sendiri. Raja pun memberi hadiah kepada Abu Nawas sambil berkata, "Engkau memang aneh, Abu Nawas, tapi selalu benar. Semoga kecerdikanmu terus menjadi pelajaran bagi kami. Kadang-kadang masalah besar bisa diselesaikan dengan cara yang sederhana. Yang dibutuhkan hanyalah akal jernih dan kesabaran, bukan sekedar alat canggih." Kisah selanjutnya. Dikisahkan, suatu sore di Baghdad, beberapa pemuda berkumpul di warung teh sambil bercanda. Gurauan mereka memancing gelak tawa yang meledak begitu keras sampai meja ikut bergetar ditepuk-tepuk. Bahkan ada yang hampir jatuh dari kursinya.
Riuh tawa itu begitu menggema hingga suara azan maghrib yang berkumandang pun nyaris tak terdengar. Abu Nawas yang kebetulan lewat hendak sholat maghrib menghampiri mereka. Ia tersenyum kecil lalu bertanya, "Wahai anak muda, apa yang membuat kalian tertawa sampai seperti itu?" Salah seorang dari mereka menjawab sambil menahan tawa, "Abu Nawas, kami hanya sedang bersenang-senang. Bukankah tertawa itu sehat? Mengapa harus dilarang?" Abu Nawas mengangguk pelan. Ia lalu duduk bersama mereka dan berkata, "Benar kawan-kawanku, tertawa itu sehat. Tetapi apakah kalian tahu, terlalu banyak tertawa dapat membuat hati menjadi keras, dan orang yang keras hatinya bisa lupa mengingat Allah." Para pemuda itu saling pandang. Kemudian salah satunya berkata, "Kalau begitu, apakah tertawa itu haram, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum lebar lalu menjawab dengan perumpamaan cerdiknya, "Tidak wahai anak muda, tertawa itu halal. Bahkan Nabi pun pernah tersenyum dan tertawa riang. Namun jika kalian tertawa hingga lupa waktu sholat, lupa mengucap syukur, atau bahkan menyakiti orang lain dengan ejekan, maka tawa itu menjadi racun bagi jiwa." Kemudian Abu Nawas menatapnya serius. "Dan ingatlah satu hal lagi, jangan sampai dalam canda kalian terucap kata-kata yang tidak baik atau bahkan berdusta. Sebab bercanda dengan kebohongan atau ucapan kotor itu bisa merusak hati. Tawa sesaat tidak sebanding dengan dosa yang bisa menempel karena kata-kata yang salah." Abu Nawas lalu mengambil sebuah kendi berisi air dari warung itu. Dituangkannya air ke dalam gelas hingga penuh sekali sampai hampir tumpah. Lalu ia berkata, "Air ini ibarat tawa. Minumlah secukupnya. Ia menyegarkan. Tapi jika terlalu penuh dan kalian tetap menuangkannya, air itu akan meluap, membasahi meja, bahkan bisa merusak barang-barang di sekitarnya. Begitu pula dengan tertawa berlebihan, apalagi jika ditambah dengan kata-kata yang buruk." Para pemuda itu terdiam. Wajah mereka menjadi serius. Seorang di antara mereka berkata lirih, "Engkau benar Abu Nawas. Kami lupa bahwa hidup ini bukan hanya untuk bersenang-senang. Mulai sekarang kami akan berhati-hati baik dalam tawa maupun dalam kata-kata." Abu Nawas pun tersenyum sambil berdiri. "Bergembira, tapi jangan sampai kegembiraan itu melalaikanmu. Sebab tawa yang terjaga akan menjadi cahaya, sedangkan tawa yang berlebihan dan kata-kata yang buruk bisa membuatmu buta." Mendengar itu, para pemuda mengangguk penuh hormat. Mereka masih bisa tersenyum, tetapi kini dengan hati yang lebih tenang dan penuh kesadaran. Pesan dari kisah ini, tertawa itu halal, bahkan dianjurkan untuk membuat hati lapang. Namun tertawa berlebihan hingga melupakan Allah, ditambah canda dengan kata-kata yang tidak baik atau dusta, bahkan bisa menjadi racun bagi jiwa dan mengeraskan hati. Kisah selanjutnya. Suatu hari Baginda Raja pergi ke negeri tetangga. Ia disambut hangat oleh raja di sana. Baginda Raja juga disuguhi beberapa hiburan yang membuat Baginda Raja senang. Di antara hiburan yang bikin Baginda penasaran adalah pertunjukan sulap, di mana seorang pesulap dikubur hidup-hidup namun bisa lolos dan selamat, dan tiba-tiba si pesulap sudah berada di tempat lain. Baginda Raja pun berdecak kagum memuji kehebatan sang pesulap. Beberapa hari kemudian pulanglah Baginda Raja kembali ke istananya. Ia lalu bercerita kepada para punggawa istana tentang pertunjukan sulap yang luar biasa. "Memangnya sulap apa, Paduka?" tanya salah satu menterinya.
ada pesulap dikubur hidup-hidup, tapi anehnya ia bisa selamat, dan tahu-tahu si pesulap sudah berada di tempat lain, terang Baginda Raja. Mendengar hal itu, para menteri istana hanya bisa geleng-geleng kepala. Mereka takjub akan kehebatan si pesulap. Kira-kira di negeri kita ada enggak ya pesulap yang bisa melakukannya? Tanya Baginda Raja. Wah, kami tidak yakin Paduka ada yang bisa. Tapi apa salahnya kalau kita coba undang semua pesulap dan Paduka tanya mereka satu persatu? Jawab sang menteri. Tapi apa salahnya kalau dicoba Paduka? Undang semua pesulap dan Paduka tanya mereka satu persatu. Jawab sang menteri. Atas usulan menterinya, Baginda Raja lalu mengundang semua pesulap yang ada di kota Baghdad. Setelah semua pesulap sudah berkumpul di istana, satu persatu ditanya oleh Baginda Raja. Aku ingin sebuah pertunjukan sulap di mana ada seorang dikubur hidup-hidup tapi bisa selamat. Apakah kau sanggup melakukannya? Mendengar permintaan rajanya, si pesulap pertama mendadak ketakutan. Ampun Paduka yang mulia, hamba tidak bisa melakukannya. Ini sangat berbahaya. Sekali lagi, hamba mohon maaf Paduka, tolong jangan hukum hamba, pinta pesulap pertama. Kamu kenapa ketakutan? Ini kan hanya permintaan saja. Kalau kamu tak bisa, ya saya tidak akan memaksa, dan saya tidak akan menghukum kamu, balas Baginda Raja. Begitu juga dengan pesulap kedua dan seterusnya. Mereka semua mengaku tak sanggup melakukannya. Wah, sayang sekali, kalian semua tak ada yang mampu. Padahal bila di antara kalian ada yang bisa melakukannya, saya akan beri hadiah yang sangat besar, ucap Baginda Raja kepada para pesulap. Meski diiming-imingi hadiah menggiurkan, semua pesulap yang hadir masih saja tak ada yang berani. Kemudian penasihat istana menghampiri Baginda Raja. Kenapa tidak dibuat sayembara saja Paduka? Barangkali salah satu rakyat Paduka ada yang bisa melakukannya, saran penasehat istana. Wah, benar juga katamu. Segera buatkan sayembara dan sebar sampai ke pelosok negeri, kata Baginda Raja. Maka para pegawai istana segera menyebar ke seluruh penjuru kota untuk mengumumkan sayembara yang telah dibuat oleh Baginda Raja. Barang siapa yang berani dikubur hidup-hidup dan bisa selamat, maka akan diberi hadiah 1000 dinar. Begitulah isi sayembara yang disampaikan kepada masyarakat. Ini sayembara gila, mana ada yang berani. Hadiah tidak didapat, malah nyawa yang menghilang, celetuk salah satu warga. Sementara Baginda Raja yang tengah berada di istana masih menunggu seseorang yang sanggup mengikuti sayembara. Tidak lama kemudian datanglah seorang pemuda yang memberanikan diri mendaftar. Apa kamu yakin mampu? Tanya Baginda Raja memastikan. Saya akan mencobanya Paduka, jawab si pemuda. Oh, itu boleh-boleh saja. Tapi ingat, kalau kamu tidak selamat dan mati, kamu tidak akan mendapatkan hadiahnya, dan saya tidak akan bertanggung jawab, kata Baginda Raja memperingatkan. Sejenak si pemuda terdiam. Ia mengira akan tetap dapat hadiah meskipun dirinya harus mati. Si pemuda lalu mengurungkan niatnya mengikuti sayembara tersebut. Ampun Paduka, saya tidak jadi mengikuti sayembara. Saya kira walaupun saya mati, saya akan tetap dapat hadiah, ucap si pemuda. Baginda Raja pun terkejut dengan ucapan si pemuda. Kamu ini rela mengorbankan nyawamu hanya demi mendapatkan hadiah 1000 dinar? Tanya Baginda Raja penasaran. Ya benar Paduka, saya ini orang miskin dan saya ingin membahagiakan orang tua saya. Saya ingin memberikan mereka uang yang banyak meskipun saya merelakan nyawa saya, jawab si pemuda. Mendengar hal itu, hati Baginda Raja seketika tersentuh. Dalam hati Baginda berkata, betapa berbaktinya pemuda ini sampai ia rela kehilangan nyawanya
hanya demi untuk membahagiakan orang tuanya. Rasa iba Baginda Raja bertambah saat melihat penampilan si pemuda yang hanya mengenakan baju seadanya. "Wahai anak muda, kemarilah. Ini ada uang 100 dinar untukmu. Bawalah pulang dan berikan kepada orang tuamu," kata Baginda Raja sambil menyerahkan uangnya. Betapa bahagianya si pemuda. Ia tak menyangka akan mendapatkan hadiah sejumlah uang yang sangat banyak. "Terima kasih Paduka, hamba tak tahu harus berkata apa. Orang tua hamba pasti akan sangat bahagia," ucap si pemuda dengan mata berkaca-kaca. Ia pun lalu pamit pulang dan meninggalkan istana dengan membawa uang 100 dinar. Selepas kepergian si pemuda, tiba-tiba datang Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ada perlu apa Abu Nawas? Kenapa datang kemari?" tanya Baginda Raja. "Loh, bukannya Paduka membuat sayembara?" "Kedatanganku ke sini tentu saja untuk mengikuti sayembara," jawab Abu Nawas. "Kamu ini jangan aneh-aneh Abu Nawas. Kamu kan bukan seorang pesulap," balas Baginda Raja. "Tapi sayembara itu kan berlaku untuk siapa saja. Kenapa saya tidak boleh ikut Paduka?" protes Abu Nawas. "Bukan tidak boleh Abu Nawas. Kamu tahu sendiri kan resikonya. Kalau kamu gagal, kamu bisa mati Abu Nawas. Dan saya tak mau ada rakyatku yang mati konyol karena kebodohannya," tutur Baginda Raja. "Paduka yang mulia, saya datang ke sini bukan untuk mencari mati, tapi untuk mencari hadiah," ujar Abu Nawas. Karena Abu Nawas terus mendesaknya, akhirnya Baginda Raja mempersilahkan Abu Nawas mengikuti sayembara. "Paduka yang mulia, sebelum saya melakukannya, saya meminta satu permintaan. Berikan saya topi raja untuk menutupi kepala saya," pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun mengabulkan permintaan tersebut. Salah satu topi raja milik pengawalnya langsung diberikan kepada Abu Nawas. Tanpa ada perasaan takut sedikit pun, Abu Nawas segera masuk ke dalam lubang tanah yang dalamnya sampai 5 meter. Baginda Raja kemudian menyuruh beberapa orang untuk menguruknya dengan tanah. Disinilah letak kecerdikan Abu Nawas mulai ditunjukkan. Setiap urugan tanah yang mengarah kepadanya, ia selalu menghindari dan menginjak-injaknya. Ia selalu memposisikan kedua kakinya agar selalu berada di atas tanah yang menguruknya. Ia berusaha semaksimal mungkin supaya kedua kakinya tidak terendam tanah urugan. Sementara Baginda Raja yang menyaksikan merasa penasaran dengan cara Abu Nawas bisa meloloskan diri. Ketika urugan tanah sudah sampai 2 meter, Abu Nawas masih tetap berada di atas tanah hingga akhirnya lubang tanah yang dalamnya 5 meter itu sudah tertutup rapat, urugan tanah rata dengan permukaan. Sedangkan Abu Nawas dengan tenangnya berdiri di atas urugan tanah tersebut. "Wahai Paduka yang mulia, lihatlah, saya selamat dan masih hidup," teriak Abu Nawas. Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal dengan kelakuan Abu Nawas. Baginda Raja tak menyangka dengan cara Abu Nawas yang sangat konyol tapi juga cerdik. Dan atas keberhasilannya, Abu Nawas lalu diberikan hadiah sejumlah uang 1000 dinar. Kisah selanjutnya. Pada suatu sore Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya. Sang istri lalu menghampiri sambil membawa secangkir teh hangat. "Wahai suamiku, sepertinya ada sesuatu yang sedang kamu pikirkan," kata sang istri membuka percakapan. Abu Nawas yang dari tadi malam melamun segera menyambut ucapan istrinya. "Iya nih istriku, aku sedang memikirkan kurban tahun depan. Tapi kamu tahu sendiri kan, uangku hanya sedikit," jawab Abu Nawas. "Idul Adha kan masih setengah tahun lagi suamiku. Bagaimana kalau kamu beli anak domba saja sekarang? Harganya pasti lebih murah. Nanti saat Idul Adha tiba, domba itu sudah besar," saran sang istri. "Wah,
Benar juga katamu, sahut Abu Nawas. Baiklah, aku akan ke pasar hewan sekarang juga. Dan sesampainya di pasar, Abu Nawas pun sibuk berkeliling mencari anak domba yang sesuai dengan isi kantongnya. Waduh tuan, kalau cari anak domba dengan uang segitu sih agak sulit tuan. Tapi kalau tuan mau, aku ada. Hanya saja ya, anak dombanya kurus tuan, kata salah satu pedagang. Ya sudah, coba aku lihat, pinta Abu Nawas. Si pedagang pun lalu memperlihatkan seekor anak domba yang kurus dan kecil. Aduh, kurus sekali ini. Ukurannya juga lebih kecil daripada anak domba pada umumnya, pikir Abu Nawas. Bagaimana tuan? Apakah tuan berkenan? Tanya si pedagang. Awalnya Abu Nawas tampak ragu, tapi karena hanya itu yang terjangkau olehnya, akhirnya ia pun membelinya. Kalau dirawat dengan baik dan diberi makan yang cukup, domba ini pasti akan tumbuh besar dan gemuk, pikir Abu Nawas. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas pun membawa pulang dombanya. Wahai istriku, ini dia anak domba yang berhasil aku beli, ucap Abu Nawas. Sang istri pun senang melihatnya. Nah, kamu harus rajin memberinya makan, jangan sampai telat, biar dombanya cepat gemuk, pesan istrinya. Abu Nawas pun lalu membuat kandang kecil di samping rumah sebagai tempat tidur anak domba itu. Namun belum juga 2 hari ia memeliharanya, musibah terjadi. Anak domba itu hilang dicuri orang. Peristiwa itu terjadi pada malam hari. Abu Nawas melihat ada seseorang yang mencurigakan mendekati kandang. Ternyata benar, orang itu mengambil anak dombanya dan langsung kabur. Abu Nawas berusaha mengejar, tapi pencuri itu sudah jauh menghilang. Sebenarnya ia sempat mengenali wajah pencuri itu. Tak lain adalah tetangganya sendiri, yaitu Samir. Namun karena tak punya cukup bukti, Abu Nawas tak berani menuduhnya sembarangan. Tega benar Samir. Padahal aku membelinya dengan susah payah, sesal Abu Nawas dalam hati. Seminggu pun berlalu. Abu Nawas masih belum menemukan cara untuk mengungkap kebenarannya. Hingga sampai pada suatu hari, datanglah Tuan Takur ke rumahnya. Abu Nawas, nanti malam jangan lupa ya datang ke rumahku. Aku akan mengadakan acara syukuran, tutur Tuan Takur. Insya Allah Tuan, saya akan datang. Tapi ngomong-ngomong, siapa saja yang diundang? Insya Allah Tuan, saya akan datang. Siapa saja yang akan diundang? Tanya Abu Nawas. Hanya kamu dan tetangga kita Samir, jawab Tuan Takur. Setelah Tuan Takur pergi, Abu Nawas pun mendapat ide cemerlang untuk menjebak Samir. Malam harinya, Abu Nawas datang ke rumah Tuan Takur. Ternyata Tuan Takur dan Samir sudah hadir. Mereka lalu duduk bersama di depan meja makan. Abu Nawas, aku dengar anak dombamu dicuri maling. Aduh, kasihan sekali kamu, kata Samir pura-pura perhatian. Abu Nawas pun hanya diam tak menanggapi. Emang benar Abu Nawas? Kapan kejadiannya? Tanya Tuan Takur. Benar Tuan Takur, kejadiannya sudah sekitar seminggu yang lalu lah, jawab Abu Nawas. Tak lama kemudian, Tuan Takur membawa sepanti sop kambing yang harum dan menggoda. Kelihatannya sedap sekali. Aku sudah tak sabar ingin menyantapnya, seru Samir. Abu Nawas pun memulai permainannya. Kalau melihat sop kambing yang lezat begini, aku jadi teringat anak dombaku yang hilang. Aduh, sayang sekali. Padahal anak domba itu tak ada duanya di desa ini. Badannya gemuk, matanya bersinar, bulunya lembut seperti sutra. Siapapun yang melihatnya pasti ingin memilikinya. Wah, sayang sekali Abu Nawas, aku belum sempat melihatnya, ujar Tuan Takur. Itu belum seberapa Tuan Takur. Saat bulan purnama, anak domba kesayanganku itu bahkan bisa mendendangkan qasidah Tuan Takur, tambah Abu Nawas. Tuan Takur pun terbelalak.
tak percaya tapi tanpa kagum. Sementara itu Samir pun mulai geram. Ia tahu betul bahwa anak domba itu tak sehebat cerita Abu Nawas. Tak tahan lagi, ia pun keceplosan. Ah, dasar pembual, jangan percaya. Abu Nawas hanya membual dengan cerita palsunya. Tuan Takur pun terkejut. Yang benar mana nih? Samir bilang ceritamu palsu. Tanya Tuan Takur kepada Abu Nawas. Untuk apa saya berbohong, Tuan Takur? Kalau saja anak domba itu masih ada, pasti Tuan Takur akan percaya, jawab Abu Nawas memancing. Wah, iya juga ya, benar juga katamu, sahut Tuan Takur sambil mengangguk. Samir pun semakin panas. Ia tak terima Abu Nawas mendapat pujian karena cerita yang menurutnya itu bohong. Cerita Abu Nawas itu palsu, Tuan Takur, jangan mudah percaya, protes Samir. Loh, apa buktimu kalau cerita Abu Nawas itu palsu? Tanya Tuan Takur penasaran. Tanpa sadar, Samir pun menjawab, ya sebab anak dombanya kan ada padaku. Sontak suasana pun menjadi hening. Wajah Samir langsung pucat. Ia baru sadar kalau dirinya telah masuk ke dalam perangkap. Nah, sekarang terungkap sudah siapa pencuri anak dombaku, seru Abu Nawas. Ternyata Abu Nawas dan Tuan Takur telah bekerja sama membuat skenario untuk menjebak Samir. Cerita anak domba yang bisa bernyanyi hanyalah jebakan untuk membuat Samir terpancing. Samir, sekarang juga kembalikan anak domba milik Abu Nawas dan bersiaplah menerima hukuman, ujar Tuan Takur dengan tegas. Akhirnya Samir pun harus menyerahkan kembali anak domba yang dicurinya dan ia dijatuhi hukuman penjara selama 3 bulan. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas memutuskan untuk membuka praktik pengobatan di rumahnya. Awalnya para tetangga merasa ragu, bagaimana mungkin seorang seperti Abu Nawas bisa menjadi tabib. Namun seiring waktu, banyak pasien yang datang dan sembuh setelah berobat kepadanya. Kabar tentang kehebatan Abu Nawas pun menyebar ke seluruh desa. Hingga pada suatu hari, seorang lelaki datang dengan wajah meringis kesakitan. Ia memegangi pinggangnya sambil mengaduk. Pinggangku sakit sekali, Tuan Abu. Berilah aku ramuan yang mujarab, pintanya dengan wajah penuh harap. Abu Nawas yang penasaran pun bertanya, memangnya apa penyebabnya? Lelaki itu pun mulai bercerita dengan nada yang geram. Begini ceritanya, Tuan Abu. Kemarin waktu aku pulang dari berdagang, aku mendapati istriku tidur tanpa busana. Aku curiga kalau istriku berselingkuh. Lalu ketika aku melihat keluar jendela, di bawah ada seorang pria tanpa busana sedang berdiri tak jauh dari kamarku. Abu Nawas pun mengangkat alisnya. Lalu ya karena saking emosinya, aku langsung mengambil barang terdekat dan menjatuhkannya ke pria itu. Ternyata barang yang aku jatuhkan adalah gentong besar, Tuan Abu. Dan gara-gara itu sekarang pinggangku rasa sakit sekali, Tuan Abu. Abu Nawas pun mengangguk-angguk mendengar kisah itu. Ia pun berkata, kamu harus lebih waspada terhadap istrimu. Awasi dia jangan sampai lengah. Ini ramuannya, minumlah 2 kali sehari, pagi dan malam. Insya Allah sakit pinggang kamu akan segera sembuh. Lelaki itu pun mengucapkan terima kasih dan membayar Abu Nawas lalu pergi. Tak lama setelah itu, datanglah seorang lelaki lain. Wajahnya juga meringis kesakitan sambil memegangi pinggangnya. Tuan Abu, pinggangku rasanya mau patah. Tuan, berikan aku obat yang paling manjur, Tuan, pintanya. Abu Nawas pun merasa ada yang aneh. Waduh, kenapa bisa begitu? Apa yang terjadi? Tanya Abu Nawas penasaran. Lelaki itu pun menghela nafas dan menjawab,
Begini Tuan Abu, kemarin waktu aku sedang berjemur di depan rumah, tiba-tiba ada gentong besar jatuh dari atap rumah tetangga dan menimpa saya Tuan. Mata Abu Nawas pun membelalak. Hah? Gentong jatuh dari rumah tetangga? Pikir Abu Nawas. Seketika ia pun teringat pada pasien sebelumnya. Ini pasti ada hubungannya, pikir Abu Nawas. Namun ia tetap menjaga ketenangan. Ia memberikan ramuan yang sama dan berkata, minumlah ini 2 kali sehari, insya Allah sembuh. Tapi lain kali kalau berjemur, jangan tanpa busana biar tak terkena siang. Lelaki itu pun terkejut. Hah? Bagaimana Tuan tahu kalau aku berjemur tanpa busana? Aku tidak pernah bilang begitu. Abu Nawas pun hanya tersenyum misterius. Lelaki itu pun langsung gemeteran, menganggap Abu Nawas memiliki ilmu sakti yang bisa mengetahui segalanya. Ia pun buru-buru membayar lebih dan pergi dengan perasaan takjub sekaligus takut. Dan beberapa saat kemudian datanglah Abu Jahil dengan wajah lesu dan penuh keluhan. Abu Nawas, tolonglah aku, pinggangku sakit sekali. Aku hampir tidak berdiri Abu Nawas, rengek Abu Jahil. Abu Nawas yang sejak tadi curiga dengan rangkaian kejadian aneh ini pun iseng bertanya, kamu mengangkat gentong atau ketiban gentong Abu Jahil? Mendengar pertanyaan itu, Abu Jahil pun terperancat. Astagfirullah, dari mana kau tahu Abu Nawas? Abu Nawas pun menatapnya tajam. Jadi kamu ketiban atau mengangkat gentong Abu Jahil? Abu Jahil pun terdiam sejenak, lalu menjawab dengan gugup, aku berada di dalam gentong itu Abu Nawas. Apa? Kata Abu Nawas sambil melongo. Jadi kamu yang selingkuh dengan istri orang itu? Dasar manusia sialan. Abu Jahil yang tadi merintih kesakitan pun tiba-tiba panik. Bagaimana kamu bisa tahu Abu Nawas? Tolong Abu Nawas, jangan bilang siapa-siapa. Aku mohon Abu Nawas. Abu Nawas pun mendengus. Baiklah, aku tidak akan memberitahukan siapapun. Tapi ingat, kalau kamu mengulanginya lagi, aku akan melaporkanmu kepada Baginda Raja, ancam Abu Nawas. Abu Jahil pun langsung gemeteran. Baiklah Abu Nawas, aku berjanji kepadamu, aku tidak akan mengulanginya lagi, kata Abu Jahil dengan terbata-bata. Dan setelah menerima ramuan dari Abu Nawas, ia pun pergi dengan langkah pincang dan wajah penuh ketakutan. Di sepanjang perjalanan pulang, Abu Jahil tidak habis pikir, bagaimana mungkin Abu Nawas tahu semuanya? Apakah dia punya ilmu melihat yang tersembunyi? Sementara itu, Abu Nawas hanya tersenyum puas sambil berkata dalam hati, orang-orang memang sering menganggapku sakti, padahal aku hanya menghubungkan cerita mereka saja. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.